Kemudian calon pengguna memasukkan tangan mereka ke dalam lubang seperti mulutnya. Pada titik ini, asap ungu mengepul dari guci dengan wujud perempuan kecil mengenakan pakaian tradisi kakin memegang telur kecil. Halo guys, balik lagi di YouTube Drone. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, kali ini Mimin sedikit bahas tentang kerajaan Kakin, di mana ritual penanaman hewan Nen penjaga para pangeran. So, langsung saja menuju ke pembahasannya. Kerajaan Kakin adalah negara kecil yang terancam diserang oleh negara-negara tetangganya. Menurut naskah kuno, raja pertama dari kerajaan Kakin pengguna Nen yang bertipe Gugenga yang menggunakan ritual pemasangan benih Nen bis parasit. Dan karena ritual tersebut membuat kerajaan Kakin menjadi negara adidaya yang itu sampai hari ini. Sedangkan di kerajaan Kakin terdapat guci benih atau The Seed Urn, atau Mimin lebih suka memanggilnya guci parasit keramat, sebuah pot guci dengan bentuk fitur wajah. Guci ini adalah item penting untuk awal perang suksesnya kerajaan Kakin. Nah, cara menggunakan guci parasit dengan melakukan upacara penanaman benih kepada pengguna. Upacara penanaman benih adalah bagian dari tradisi keluarga kerajaan Kakin untuk membuktikan warisan seseorang ke generasi berikutnya. Nah, dan berfungsi untuk memfokuskan keinginan keturunan Kakin untuk mendapatkan mahkota dengan cara menawarkan setetes darah mereka ke guci tersebut. Kemudian, calon pengguna memasukkan tangan mereka ke dalam lubang seperti mulutnya. Pada titik ini, asap ungu mengepul dari guci dengan wujud perempuan kecil mengenakan pakaian tradisi Kakin memegang telur kecil, yang kemudian ia masukkan ke dalam mulut pengguna. Dengan demikian, para pangeran akan diberikan Nen bis penjaga ketika telur menetas. Wujud perempuan kecil ini tidak terlihat oleh orang biasa karena terbuat dari Nen, yang menyebabkan Ratu Oito awalnya percaya bahwa upacara itu hanya tradisi keluarga kerajaan tanpa tujuan. Ya, seperti yang terlihat di Pangeran Serenik mengeluarkan darahnya, dan Pangeran Serenik memberikan setetes darah ke guci keramat parasit tersebut. Kemudian makhluk seperti peri memasukkan telur ke dalam mulut pangeran, dan jika setelah menerima telur, dan bila pengguna guci parasit ini mencoba melarikan diri dari perebutan tahta Kakin, akan mengakibatkan kematian karena akan dikejar oleh tangan Nen yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar orang tersebut. Ritual ini lahir dari keinginan almarhum raja pertama untuk melestarikan keturunannya. Binatang roh penjaga adalah binatang Nen tipe parasit yang merasuki seseorang yang terkait dengan garis keturunan Raja Kakin, memakan aura mereka sebagai sumber energi dan mengambil bentuk serta kemampuannya dipengaruhi oleh karakter dan watak pengguna. Nah, semakin buruk karakter yang sang pangeran, semakin menjijikan, cabul, dan tampak mengancam Nen mereka. Karena Nen bis bukanlah ciptaan langsung dari pengguna Nen, Nen bis juga tidak dapat dikendalikan sesuka hatinya. Yang berarti jika pengguna diserang maka Nen bis otomatis akan melindunginya. Tapi Nen bis tidak bisa menyerap atau menyerang orang dengan syarat seperti yang diterangkan sesama pengguna Nen bis. Bahkan tanpa kemampuan khusus mereka, Nen bis dapat melindungi penggunanya dari ancaman, termasuk peluru dan kemampuan Nen lainnya. Dan jika tuan rumah mencoba bunuh diri, Nen bis bisa mencegah bunuh diri mereka. Namun tidak ada jaminan bahwa perlindungan pengguna Nen bis adalah prioritas tertinggi dari Nen bis tersebut, dan beberapa guardian Nen bis dapat meninggalkan keberadaan mereka. Nen bis mungkin juga mengetahui setiap pengguna Nen yang dapat melihatnya. Nah, dan jika tidak secara aktif menyerang, Nen bis hanya akan membalas menatap mereka, dan ada beberapa bahkan mengintimidasi mereka. Nen bis ini juga dapat bereaksi terhadap emosi pemiliknya masing-masing, seperti Camilla dan Mariam, mengubah penampilan mereka sesuai dengan kemarahan pengguna. Bahkan mereka, Nen bis dari mereka bahkan dapat menghindari menunjukkan diri mereka. Nah, di setiap Nen bis diberkahi dengan tipe Nennya sendiri yang bisa berbeda dari pemiliknya. Kemampuan Nen bis pun bagaimanapun masih dipengaruhi oleh kepribadian mereka, mungkin juga kategori Nen mereka.
Nenbis juga tidak dapat menginventasikan diri mereka saat pengguna dalam keadaan Zetsu atau tidak menggunakan Nen, dan mungkin tidak dapat melindungi pemiliknya jika pemiliknya kehabisan aura. Dari informasi yang dapat Mimin simpulkan, pemilik Nenbis tidak dapat melihat guardian Nenbis mereka sendiri, juga tidak dapat melihat pengguna Nenbis dari generasi yang sama bahkan jika mereka adalah pengguna Nen. Menurut bahasa Miko, yang nggak tahu bahasa Miko adalah itu loh, bahasa Miko adalah salah satu bodyguard salah satu pangeran Kakin. Ya, menurutnya pasti ada batasan yang membuat peserta upacara tidak bisa melihat binatang Nenbis mereka, atau syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa melihatnya. Namun, pengguna Nenbis dari generasi sebelumnya dapat melihat Nenbis guardian dari generasi yang berbeda. Kesimpulannya, pengguna Nenbis ini saat ini tidak bisa melihat wujud Nenbis mereka maupun saudara mereka. Itu sebabnya para pangeran Kaken menyuruh anak buahnya untuk menghabisi pangeran lainnya. Oke, sekian dulu dari Mimin guys. Bagaimana pendapat kalian mengenai para pangeran Kaken? Siapakah yang paling kuat? Dan pendapat kalian mengenai proses penanaman Nenbis ini? Silahkan komentar di bawah. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa di video berikutnya. Huhui.